Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Wardati Ulfah. Di video saya kali ini, saya ingin menunjukkan bagaimana cara kita mengaplikasikan sebuah kasus ke dalam codingan, yang mana dalam video kali ini akan saya tunjukkan ke dalam bentuk array. Baik, langsung saja kita mulai. Nah, untuk di sini saya udah punya file kasus. Jadi tinggal kita masukkan saja. Pertama-tama, kita buka dulu aplikasi kode bloknya. Kita buat file yang baru. Untuk namanya kita bisa tuliskan kasus array. Kita klik finish. Ternyata tidak terdetek. Jadi di sini kita pilih dulu penyimpanannya. Finish. Nah, langsung saja kita mulai. Untuk kasusnya ada di sini. Kita settingkan dulu. Kita matikan saja. Nah, di sini saya sudah punya kasus yang sudah saya susun sebelumnya. Nah, ini adalah kasusnya. Jadi langsung aja kita aplikasikan ke kode bloknya. Nah, kita masukkan karakternya dulu. Dari kasus di sini terdapat nama, nick, agama, gelombang, biaya, dan potongan biaya. Sebelumnya kita masukkan nama dulu, karena nama di sini diulang sebanyak 3 kali. Jadi, sini nama. Ini adalah bentuk array-nya. Dan ini adalah bentuk berapa banyaknya huruf dari sebuah nama yang akan kita tuliskan. Sini saya kasih 30. Enter. Kembali kita tulis lagi. Kita masukkan nick. Dan nick di sini kita ulang sebanyak 3 kali. Jadi di sini juga kita tulis 3. Dan banyaknya nick itu kita tulis di sini 30. Berapa banyak sih nick yang mau kita masukkan? Misalnya umumnya nick itu 15, bisa aja kita tulis di situ 15. Dan agamanya juga di sini karena kita akan mengulang sebanyak 3 kali. Nah, jadi di sini tetap kita tulis 3 juga. Berapa sih huruf untuk agama? Di sini saya ambil 15 aja. Maksimal. Nah, setelah ini saya menggunakan float karena di sini akan terdapat beberapa perhitungan. Kira-kira apa aja sih yang bakal kita masukkan? Di sini saya mencoba masukkan gelombang.
karena di situ di kasus saya terdapat kata-kata gelombang. Gelombang akan diulang sebanyak berapa kali arraynya? Nah, disinilah bentuk perulangan array kita gunakan. Karena di sini ada 3, jadi kita menuliskan 3 juga. Biaya juga sebanyak 3. Jumlah, karena nanti kita pasti akan menjumlahkan sesuatu di sini, jadi saya deklarasikan terlebih dahulu jumlahnya. Mungkin cukup dulu ya. Nanti kalau misalnya ada yang kurang bisa kita tambahkan ulang. Terus di sini kita ke bawah dulu. Karena di sini kita menggunakan perulangan, karena data calon siswa di sini akan kita ulang sebanyak 3 kali, maka kita tandai di sini dengan akan kita tandai dengan 3. Jadi kita di sini menggunakan for. Nah, for dalam kurung. Karena kita ingin mengulang arraynya itu tadi, jadi kita menggunakan, karena di sini sudah kita tuliskan i, jadi di sini kita ulangi lagi, yaitu i sama dengan 0 i kurang dari 3 dan i plus plus. Nah, maksud i plus plus di sini, jadi kita itu menghitungnya dari 0. Jadi 0 itu adalah perulangan 1. Jadi dia cuma menghitung sampai 2 karena penghitungannya di sini i kurang dari 3 i plus plus. Jadi dia akan terus menambah sampai kurang dari 3. Kita beri di sini. Data calon siswa. Ini adalah data calon siswa ke. Karena tadi kita sudah menerapkan arraynya, jadi kita bisa langsung saja menulis di sini i plus 1. Kita tambahkan n line. Di dalam data calon siswa ada apa aja sih? Nah, kita balik lagi ke kasus yang sudah saya buat. Jadi di sini terdapat nama. Jadi kita tulis di sini nama. Kita panggil dengan sein. Tadi di sini kita menuliskan nama, jadi kita panggil nama. Di sini juga terletak perulangan sebuah array. Karena kita ingin mengulangnya sebanyak 3 kali,
Jadi di sini kita langsung saja menulis dalam kurung I. Karena namanya akan sebanyak I dan ketentuan I ada di sini. Kita lanjutkan sampai selesai. Sorry. Nah, setelah agama, kita akan menuliskan bukti pembayaran. Karena di sini juga akan kita buat perulangan secara otomatis, jadi di sini kita tinggal menuliskan I plus 1 juga. Inline. Cout lagi, gelombang ke sini juga kita tulis I. Biaya. Terus di sini karena terdapat di dalam kasus saya ini terdapat potongan biaya, jadi kita tulis juga untuk potongan biayanya. Untuk potongan biaya di sini kita dalam bentuk persen. PB.
Nah, di sini untuk potongan biayanya belum kita tuliskan sebelumnya. Jadi di sini akan kita tambahkan. Ternyata ada yang kurang, yaitu PB. PB-nya juga 3, karena kita akan mengulangnya sebanyak 3 kali. Kita kasih komen di sini biar nggak lupa. PB sama dengan biaya. Oke, kita balik lagi ke bawah. Sudah. Nah, karena yang diulang cuman ini, jadi cukup ini saja yang berada di dalam for. Selanjutnya, karena di sini juga diminta laporan dalam bentuk tabel, kita juga buat laporan dalam bentuk tabelnya. Kita keluar dari kurung for dulu, kurawal for, baru kita buat lagi out. Backslash n. Nah, di sini bisa digunakan backslash n ataupun juga n line, itu sama aja. Fungsinya untuk menurunkan sebuah codingan. Ini opsional aja ya. Saya tambahkan ini biar terlihat lebih seperti sebuah tabel. Di belakangnya juga jangan lupa kita kasih backslash n. Nah, selanjutnya ini ada apa aja nih yang di dalam tabel? Sudah saya siapkan juga. Kita tinggal menuliskan di sini. Ada nomor, terus kita pakai ini biar nanti waktu di run dia terlihat seperti bentuk tabel. Baru nama ini agama, gelombang terus biaya, nah potongan biayanya kan tadi kita tuliskan dalam bentuk persen, jadi di sini kita tulis juga dalam bentuk persen supaya ingat aja sih, tergantung bentuknya dan tergantung keinginan teman-teman. Jumlah potongan, di sini saya menyesuaikan dengan tabel kasus yang udah saya buat di Word ini. Jumlah potongan dalam bentuk rupiah. Jadi kita kasih keterangan
RT. Baru yang terakhir adalah hasil. Nah, karena setelah hasil ini kita ingin turun ke bawah, berpindah baris, jadi kita kasih backslash n. Upsi. Nah, selanjutnya kita panggil nih semua-muanya. Semua-muanya yang akan kita letakkan di dalam sebuah tabel ini. Karena yang di dalam tabel ini semuanya berulang ya. Nih. Ada nomor 1, 2, 3 berulang kan? Kita mengulang yang tadi. Karena kalau kita tulis satu-satu itu akan boros. Jadi kita pakai bentuk perulangan di sini seperti yang di atas ini. Nah, untuk mempermudah dan mempersingkat waktu. Jadi di sini kita menggunakan for sama seperti sebelumnya. I++. Nah, setelah itu baru kita panggil di dalam for out. Untuk nomor, kita tadi kan di sini memakai i+1. Nah, jadi di bawah sini juga kita memakai i+1. Sorry, i+1. Nah, kita munculkan lagi garis supaya terlihat seperti tabel. Baru setelah nomor tadi ada nama. Oh iya, jangan lupa di sini karena kita akan mengulang nama sebanyak 3 kali karena sudah menggunakan array tadi dan menggunakan for. Jadi di sini jangan lupa kita tuliskan i. Sorry. Kita terus selesaikan. Setelah nama tadi kita memanggil nih. Baru setelah itu gelombang. Di sini saya lupa ya. Sini ketinggalan i. Nah, di sini juga. Cari-cari. Kita cek sampingnya. Mic-nya juga ketinggalan nih.
Oke. Gelombang tadi, setelah gelombang ada biaya. Ini kalau dirasa kepanjangan, mau kita turunkan ke bawah juga boleh. Nah, kita tulis lagi. Biaya I. Setelah itu PB. Nah, tadi kan PB ini adalah singkatan dari potongan biaya yang kita deklarasikan di atasnya. Jadi itu kita tulis PB juga. Jangan sampai lupa ya sama nama yang kalian berikan sendiri. Terus sorry. Jumlah potongan. Kayaknya kita kelupaan deh. Karena kan di sini ada potongan biaya. Otomatis kita harus punya dong jumlah potongannya. Nah, di sini kan ada jumlah potongan, tetapi belum kita tulis di atas. Jadi, mari kita tulis. Kita tulis di mana ya? Jumlah potongan. Gimana kalau kita tulis Jupo aja deh, biar gampang ingatnya. Samping PB. Jupo. Nah, biar kita nggak lupa. Saya sih. Biar saya nggak lupa. Di sini juga bukan 3. Di sini juga saya tulis Jupo adalah spasi Jupo sama dengan jumlah potong. Kenapa sih saya tulis komenan di sini? Itu supaya kalau misalnya nih ada orang yang mau pinjam codingan kita buat belajar, atau orang lain yang ingin memakai codingan kita, nggak semua orang tahu apa singkatan kita kan. Jadi kita letakkan komen di sini untuk memberitahu, ataupun jika kita atau saya lupa dengan kata-kata yang saya tulis sendiri, saya bisa melihat komenan ini tadi untuk mengingat semuanya. Nah, kembali lagi tadi udah kita tuliskan di sini Jupo. Jupo itu adalah jumlah potongan. Kita panggil di sini Jupo I. Setelah itu hasil kita beri n-line di sini. Nah, sudah. Baru kita menghitung. Nah, di sini ada catatan. Jumlah potongan sama dengan biaya dikali potongan biaya. Gimana sih cara nyari jumlah potongan di sini? Nah, biaya dikali potongan biaya. Nah, potongan biaya ini kan dalam bentuk persen, jadi rumusnya seperti itu. Kita masukkan ke rumus. Kita hitung dulu. Kita letakkan di bawah sini. Karena jumlah potongannya kan juga bakalan berulang nih. Dia juga bakalan mengulang
sampai 3 kali, karena di dalam kasus saya ini saya memilih untuk 3. Kalau teman-teman punya kasus yang lebih banyak, angka 3 yang di dalam codingan saya ini juga bisa diganti sebanyak codingan yang ingin teman-teman buat. Jadi di sini kita kasih komen deh, perhitungan. Jadi di sini tempatnya perhitungan. Oke, langsung aja kita hitung. Tadi perhitungannya jumlah potongan. Jumlah potongan tadi kita simpan dengan JP. JP terulang sebanyak 3 kali. Jangan lupa. Jadi kita kasih I. Sorry, salah. Terus sama dengan biaya dikali potongan biaya. Kita kasih kurung aja deh. Biaya I, karena tadi kan kita punya 3 dikali PBI. Baru Jupo. Ini kan untuk hasil ini nih. Berapa sih jumlah potongan dari persenan yang di sini? Nah, setelah itu kita kan ingin melihat jumlah potongannya. Karena tadi bentuk persen, di sini PB ini kan potongan biayanya sebanyak 10%. Kita ambil yang ini, misal 10%. Otomatis itu adalah 10/100. Jadi di sini kita kalikan dulu, baru di bawahnya kita bikin jumlah potongan itu sama dengan ini, jangan lupa ya teman-teman, saya sering lupa nih, itu sama dengan JP. Karena tadi sini sudah diselesaikan ya perhitungannya, jadi kita ambil JP-nya aja, I, jangan lupa dibagi. Ingat ya teman-teman, pembagian di dalam codingan itu adalah slash, bukan titik 2. 100. Nah, ini adalah jumlah potongan. Terus juga di sini kita punya hasil nih teman-teman. Hasil itu adalah mana tadi? Biaya dikurang jumlah potongan. Biaya dikurang jumlah potongan. Tadi kan kita cuma taunya persenannya doang. Kita nggak tahu nih 10% dari 1.500.000 berapa. Karena tiap-tiap gelombang itu perbedaan di harga pendaftarannya, di biaya pendaftarannya, dan juga di persentasi potongan biayanya. Nah, jadi di sini kita menghitung jumlah potongannya dulu. Misal dari gelombang pertama itu 1.500.000, potongan biayanya sebanyak 10%. 10% dari 1.500.000 itu berapa sih? Nah, itu kita buat di sini, yaitu yang ini. Nah, secara otomatis. Jadi terakhir kita ingin mengetahui hasilnya nih. Berapa sih? Kalau udah dipersenkan yang harus kita bayar itu dari sebuah potongan yang 10% ini tadi. Caranya itu biaya awal kita kurang jumlah potongannya. Biaya awalnya kan 1.500.000, terus jumlah potongannya 150. Sebelum itu kita masukkan dulu ke rumusnya ini. Hasil sama dengan biaya sorry di sini saya lupa terus ngasih i-nya.
Biayanya juga kita pakai I. Kurang jupo. Jupo adalah jumlah potongan. Terus kita juga harus punya jumlah nih di sini. Di sini saya buat lagi deh, biar sedikit lebih rapi. Backslash N. Total pendapatan. Sorry tadi saya lupa. Di sini ada terdapat total pendapatan. Nah, di sini saya juga belum mendeklarasikan jumlah. Di sini ya, teman-teman. Jadi nggak apa-apa nih teman-teman kalau misalnya kita nggak mengisi atasnya duluan, kita isi bawahnya aja dulu. Jadi nanti setiap ada yang baru tinggal kita deklarasikan di atas. Dimana di sini. Bikin baru aja deh. Tadi saya juga nulis jumlah juga belum. Hasil. Hasilnya juga 3 ya teman-teman. Tadi JP juga belum, kelupaan. Jumlah potongan tadi kan ya. Ini jangan lupa kasih komen. Nah, sudah di sini. Oh ya, karena tadi kita menulis total dan ada jumlah di situ, kita klik jumlah di sini, baru sama dengan 0. Untuk mempermudah dalam perhitungan kita nanti. Baru kita ke bawah. Ini kita copy dulu deh. Nah, sudah. Sorry. Ini seperti, oh ya, di sini kan total pendapatan cuman ada 1. Jadi
kita letakkan di luar for ya. Ini sorry saya tidak bisa menempatkan. Kita copy aja, kita taruh di bawah. Nah, sudah. Baru bisa juga nih kalau mau ditambahin sorry. Kita belum menginputkan perhitungan jumlah ya teman-teman di sini. Jadi dia bisa belum terdetek. Kita perbesar dulu. Baik, kita coba untuk cek dulu ya teman-teman, apakah ada error di sini. Tidak ada error. Jadi karena sudah tidak ada error di sini, mari kita run. Kita build and run. Nah, udah ada nih. Kita tinggal masukkan aja nih sama contoh kasus tadi. Kita geser dulu deh. Aduh. Sorry. Kita sesuaikan nih sama yang di sini. Biar gak bingung karena kan tadi kasusnya udah dibuat. Oke. Data calon siswa ke-1. Karena tadi kita nulisnya I++, jadi dia otomatis karena I-nya tadi kita setting 0, jadi karena I++, 0 ditambah 1 sama dengan 1. Jadi dia di sini langsung otomatis memberi penomoran. Jadi kita nggak perlu lagi untuk menomorkan secara manual. Sini langsung aja kita tulis Riana. Enter, nicknya 11110. Bukti pendaftarannya juga kayak gitu ya, tadi kita bikin I++, jadi dia juga otomatis nih. Gelombang ke-1. Untuk gelombang ke-1 biayanya adalah 1.500.000. Nah, potongan biaya sebanyak 10%. Kita masukkan nih sampai selesai. Apakah berhasil? Dia gelombang kedua. Nah, terlihat jelas ya teman-teman, karena di sini tiap gelombang beda biaya dan juga beda jumlah potongan biayanya. Nah, di sini biayanya 2 juta. Potongan biayanya sebanyak 8%. Dan saran yang ketiga, ini untuk nicknya sembarang aja ya teman-teman, bukan nick asli, bahaya soalnya. Dia gelombang ketiga. Terlihat di sini gelombang ketiga itu justru lebih mahal dan potongan biayanya itu sangat sedikit. Biayanya 5%. Enter, potongan
Ya ampun. Sorry teman-teman, di sini saya typo sedikit. Kita ulang deh, terpaksa. Kita build and run lagi. Jadi kita terpaksa mengulang nih teman-teman, karena tadi saya sedikit typo. Untuk namanya kita cukup memasukkan dari kasus yang udah kita buat sebelumnya. Nama gelombang kedua biayanya 2 juta, potongannya sebanyak 8%. Terus data calon siswa ketiga biayanya 2.500.000 ya teman-teman. Tadi saya ketulisnya malah 5. Nah, ini nih yang ditunggu-tunggu. Kita enter, keluar nggak ya hasilnya? Keluar ternyata teman-teman. Kita perbesar ya. Nah, nih bentuk tabelnya masih sedikit acak-acakan ya. Ini masih bisa kita benarkan. Oh ya teman-teman, jangan heran ya di sini kalau ngelihat ada di sini itu banyaknya 0. Jadi kalau misalnya ini kita hitung, dia akan menghasilkan hasil yang sesuai kok kalau misalnya kita hitung pakai kalkulator. Di sini nomor, ini nama agak kurang ke sana ya, ke geser ke kiri saya nih. Tabelnya masih sedikit acak-acakan, tapi masih bisa dibenarkan untuk di bagian codingannya itu tadi. Kita X saja. Ini kasusnya dan ini codingannya. Kalau teman-teman mau lihat, oke teman-teman, kayaknya video dari saya cukup sampai di sini karena tadi kita udah mengoding dari awal sampai udah berhasil di run dan hasilnya sesuai, meskipun untuk tabelnya tadi tuh masih agak-agak miring-miring ya teman-teman. Tapi alhamdulillah semua udah sesuai dengan codingan hasil pemunculannya. Mungkin ini aja sih yang bisa saya sampaikan di video saya kali ini. Terima kasih banyak karena teman-teman udah bersedia menonton sampai akhir. Jangan lupa dukung channel saya dengan cara like, komen, dan subscribe di video saya ini. Semoga video saya kali ini bermanfaat buat teman-teman semua, terutama bagi yang pemula dalam dunia coding seperti saya sendiri, karena saya pun masih belajar juga dan masih banyak hal yang perlu saya pelajari untuk mengcoding ini. Mungkin ini aja sih. Terima kasih banyak sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.